Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam penyembahan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Harapan dan kerinduan kita semua tetap dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus, kita memulai penyembahan kita dan kita masuk dalam putung dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dan selamat beribadah dalam ibadah raya GKI Gunung Sinai pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kita selama 1 minggu dan hari ini sudah pasti kita akan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini melalui pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman Kristen kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena kami boleh datang untuk beribadah kembali kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami selama 1 minggu yang telah lalu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami, baik pemimpin acara, pemain musik, hingga pembawa firman Tuhan.
Tuhan menyertai kami semua hingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat membawa kekuatan bagi iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita menyanyikan satu pujian yang kita ambil di dalam Kemenangan Iman nomor 1, Suci Suci Allah Maha Tinggi, dan persembahan dijalankan di antara kita di masing-masing keluarga kita. Suci 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 Allah Maha Tinggi. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadah kepada Tuhanmu yang saleh dan laikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang, sebab Maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, Maha Sucilah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langit laut bumi puji-Hu. Suci, 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 Ar-Rahim, kasih-Nya Maha tinggi dan besar. Demikian pujian kita. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh saudari kita Nona Yudita. Saya persilahkan pada Nona Yudita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam kesempatan ini kami satu hati berdoa menaikkan syafaat kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini mohon Engkau menguduskan dan menyucikan kami sehingga kami layak untuk menaikkan setiap pergumulan doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau memberkati pemerintah kami, presiden, bahkan wakil presiden, bahkan para menteri. Engkau memberkati ya Tuhan, senantiasa Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Engkau berikan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga rakyat Indonesia
dapat mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah bila itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga menyerahkan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, baik sebagai pendeta, vikaris, evangelis, para pengurus gereja, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para penginjil, bahkan kami sekalian orang-orang percaya lainnya yang senantiasa Engkau pakai, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi mungkin dalam keadaan sakit, kami tidak tahu bagaimana kabarnya, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau pelihara, bahkan lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala sakit penyakit atau apapun itu ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dan pada kesempatan ini juga sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkah maju untuk tetap terus mengarahkan pandangan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan baru saja kami memberikan persembahan di setiap keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati apa yang boleh kami berikan ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan di gereja GKI Tuklerong ini. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami, biar Engkau saja yang menyertai kami ya Tuhan Yesus, sehingga dapat berjalan baik dan lancar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan apa yang menjadi segala pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sebelum kami menyampaikan bahan-bahan doa kami, Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Nona Yudita, hambanya yang sudah membawakan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian, Aku Datang dan Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu
yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Silakan hambanya membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menerangi setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman dan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk belajar, mendengarkan, serta menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Di minggu ini kita masih berada dalam bulan Prapaskah, ya, di mana minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-26. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Prapaskah ini kita tahu bahwa di mana Yesus mengalami berbagai macam peristiwa, seperti penangkapannya, pengadilannya, Yesus di hadapan Hanas, imam besar pada saat itu, Yesus juga di hadapan Pilatus, bahkan Yesus dijatuhkan hukuman mati dengan cara disalib. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 berjudul doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengambil waktu khusus dengan berdoa kepada Bapa bagi murid-muridnya. Walau Yesus tahu bahwa ia tidak bersama-sama dengan muridnya secara fisik, tetapi penyertaannya selalu ada bagi mereka, bagi setiap orang percaya sampai akhir zaman di dalam doanya. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini, saya mengharap jemaat Tuhan bisa baca ini di rumah masing-masing, ya, karena ayatnya panjang. Jadi kita belajar di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini, saya menemukan ada 4 poin. Ya, ada 4 poin besar doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa sajakah itu? Ya, apa sajakah? Yang pertama saya temukan di ayat yang 11. Ya, ayat ke-11. Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Jadi poin besar yang pertama adalah peliharalah mereka dalam namamu. Ya, saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 11b. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi di poin yang pertama ini, Tuhan menghendaki agar kita terpelihara. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus dipelihara di dalam nama Yesus. Ya, maksudnya apa?
maksud dari peliharalah mereka dalam namamu, saya menemukan ada 3. Yang pertama, ini berbicara tentang perlindungan yang terus-menerus dari Tuhan Yesus sendiri. Itu ya, perlindungan yang terus-menerus dari Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya di dalam Yesus mengalami perlindungan. Itu sebagai jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, apa sih maksud dari peliharalah mereka dalam namamu? Yang kedua, pengawasan yang bersifat melindungi, ya, seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 berbunyi, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ini merupakan perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ini sangat jelas sekali. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia menuju kepada kematiannya di kayu salib, dia lebih dulu mempersiapkan, ya, buat anak-anaknya perlindungan. Lalu yang ketiga, saya dapatkan maksud dari peliharalah mereka dalam namamu yang ketiga. Nah, seperti doa Bapa kami, ya. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 13 itu berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya sama, ya, yaitu pemeliharaan Allah atas hidup orang percaya agar tidak jatuh dalam pencobaan dari si jahat. Jadi sebelum kita minta, ya, sebelum kita minta Tuhan memelihara hidup kita, justru dia lebih dahulu berdoa dan memberikan pemeliharaan itu kepada kita. Ya, bukti apa? Ya, bukti bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita. Jelas sekali, ya. Pemeliharaan yang pertama yang saya dapatkan, kita itu mendapatkan anugerah keselamatan. Bukan hanya keselamatan secara rohani jiwa kita, tetapi di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Lalu yang saya dapatkan yang kedua, buktinya apa yang kedua? Mendapat perlindungan dari si jahat. Makanya si jahat tidak dapat mengganggu kita karena ada darah Yesus yang menutup bungkus kita. Itu dia. Sehingga kita memperoleh perlindungan. Lalu yang ketiga, dalam menjalani kehidupan ini kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita itu mengikuti apa sih maunya firman Tuhan, ya. Karena di dalam firman Tuhan yang saya tahu kehendak itu ada 2. Ada kehendak roh, ya. Ada kehendak atau keinginan daging. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti yang dia lakukan akan dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Pasti dia akan menghasilkan buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Dan tentunya bukti pemeliharaan Allah kepada orang percaya dan juga bagi semua yang hidup adalah makan minum kita itu dipercukupkan. Masih banyak lagi, ya. Itu yang pertama. Lalu poin besar doa Yesus yang kedua adalah ada di ayat yang ke-11C dan di ayat yang ke-21. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 11C. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lalu Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi poin yang kedua yang saya temukan di dalam doa Yesus adalah supaya mereka semua menjadi satu. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu adalah para muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi doa Yesus ini yang supaya mereka semua menjadi satu, bukan bicara tentang organisasi gereja. Sampai kapanpun organisasi gereja tidak akan bisa bersatu. Kenapa tidak bisa bersatu? Karena sinodenya sudah banyak. Yang saya dapatkan di laman PGI,
Sinode gereja anggota PGI itu berjumlah 91 sinode, itu yang di dalam PGI, belum di luar PGI. Ya. Lalu yang saya lihat GKI ini ya, gereja kita GKII kena di urutan yang ke-85. Ya. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang organisasi gereja atau sinode gereja itu nggak akan pernah bisa satu. Ya, karena apa? Doktrinnya berbeda, ada doktrin yang ngajarkan khusus tentang Roh Kudus, ada yang cuman fokus kepada Yesus saja, ada yang fokus kepada yang macam-macam, fokusnya banyak. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, apalagi di Instagram itu, ya, di akun-akun yang memang akun satir, khususnya satir untuk orang-orang Kristen lah ya. Jadi pengajaran atau doktrin-doktrinnya itu yang satunya berbeda sama yang sini gitu. Doktrin yang A berbeda sama doktrin yang B. Gereja yang A berbeda dengan gereja yang B. Tetapi ya, kita lihat kembali, apa sih maksudnya supaya mereka semua menjadi satu? Jadi doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu bukan bicara tentang pertemuan-pertemuan rohani yang dangkal dan asal-asalan, tetapi yang dimaksud adalah kesatuan rohani yang berdasarkan, kesatuan rohani yang berdasarkan pertama, hidup di dalam Kristus, itu dia. Ya. Yang kedua, mengalami dan mengenal kasih Bapa dan persekutuan Kristus, itu ada di ayat yang ke-26. Ya, kalau yang pertama hidup di dalam Kristus tadi ada di ayat yang ke-23. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, menjadi satu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Maksudnya di sini perpisahan dari dunia. Kita itu nggak boleh sama dengan dunia ini. Ya, kita nggak boleh jadi satu dengan dunia ini. Kalau kita jadi satu dengan dunia ini, berarti kita menjadi seterunya Allah. Kita menjadi musuhnya Allah. Itu dia. Lalu yang keempat, saya temukan di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19, pengudusan dalam kebenaran. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan mengalami pengudusan dalam kebenaran. Ini yang disebut sebagai supaya mereka semua menjadi satu. Lalu yang kelima, menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah. Ada di ayat yang ke-6, 8 dan ayat yang ke-17. Dan yang terakhir, keinginan untuk membawa keselamatan kepada yang hilang. Ya, ayat 21 sampai yang ke-23. Jadi kalau berbicara tentang supaya mereka menjadi satu, bukan bicara tentang organisasi gereja, tetapi bicara bahwa kita gereja yang sejati, yaitu tubuh Kristus itu satu di dalam Kristus. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita pulang kembali ke rumah Bapa, nggak akan ditanya asal gerejamu di mana, nggak akan pernah ditanya itu, ya, tidak akan pernah ditanya itu, karena organisasi itu terjadinya memang di dunia, tapi memang organisasi itu sangat penting, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kesatuan rohani, itu dia ya. Jadi jika disederhanakan ya, doa Yesus adalah tentang apa? Tentang kesatuan hati, kesatuan tujuan, lalu pikiran dan kehendak di dalam orang-orang yang mengabdi sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang saya dapatkan poin besar dari doa Yesus sebelum dia mengalami penyaliban ada di ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17a itu berbunyi seperti ini. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 3. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yohanes pasal 15 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar, ya. Pokok anggur yang benar. Jadi setiap orang yang percaya, ya, kita tuh seperti ranting gitu ya, ranting yang tertancap, yang tertanam di pokok anggur ini. Ya. Bagaimana supaya ranting itu menjadi bersih? Ya, berdasarkan Yohanes 15 ayat 3,
di sini katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu yang membersihkan setiap orang-orang yang percaya. Kita dikuduskan terus menerus, ya seperti itu. Kalau misalnya kita jarang-jarang baca firman Tuhan, jarang-jarang untuk melakukan hal-hal yang benar, bagaimana kita mau dikuduskan? Kita tahu bahwa yang menguduskan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Yesus, bagaimana kita bisa kudus seperti Dia? Bagaimana kita bisa serupa seperti Dia? Nah, jadi di dalam poin yang ketiga ini, orang yang dikuduskan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu dia ya. Saya mau bacakan versi firman Allah yang hidup ya, dari Yohanes 15 ayat 3. Kalau yang asli tadi bunyinya tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi di versi firman Allah yang hidup ini lebih jelas sekali ya. Di sini dikatakan Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Nah, itu dia. Supaya kita itu lebih kuat dan lebih berguna. Di dalam 1 Tesalonika ya, pasal 5 ayat 23 juga mengatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi apa sih arti dari kuduslah mereka dalam kebenaran? Saya mendapatkan ada 3 poin ya. Artinya yang pertama, orang percaya dikuduskan terus menerus oleh firman Tuhan. Itu dia ya. Orang percaya dikuduskan terus menerus oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, orang percaya yang sudah bersih karena firman dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Itu dia. Lalu yang ketiga, arti kuduslah mereka dalam kebenaran adalah orang percaya yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak akan menuju pada keserupaan dengan Kristus. Karena tujuan akhir hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi hidup kita ini betul-betul berjuang ya. Memang betul-betul hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini adalah perjuangan. Karena kalau sudah bicara kudus ya, Tuhanlah yang mampu untuk menguduskan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita mendengarkan atau bahkan kita peka mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya sehingga kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir ya. Yang terakhir. Poin yang terakhir ya. Poin besar untuk doa Yesus untuk murid-muridnya yang terakhir adalah ada di ayat yang ke-24. Ya, supaya dimanapun aku berada, ini maksudnya Yesus ya. Supaya dimanapun aku berada, mereka pun berada. Saya akan bacakan ayatnya. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi poin yang keempat ini sebagai kayak hasil akhir ya. Tuhan bukan hanya memelihara hidup kita, Tuhan bukan hanya menjadikan kita satu di dalam Dia, Tuhan bukan hanya menguduskan kita, tetapi Tuhan juga ingin kita juga tinggal bersama Dia. Makanya dikatakan di sini supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Yesus sekarang ada di mana? Yesus di sorga. Jadi yang Yesus inginkan kita pun berada di sorga bersama dengan Dia ya. Jadi kita kembali, doa Yesus dalam ayat 24 tadi yang saya bacakan ini merupakan pengulangan firman ya. Pengulangan firman Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya dalam yang pertama saya temukan di Yohanes. Yohanes pasal 12 ayat 26 bunyinya kayak gini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, dari Yohanes pasal 12 ayat 26, Yesus berkehendak setiap orang ya
Setiap orang yang mengikut dia, ya, melayani dia, dia juga harus ada di situ. Ya, itu dia. Lalu Yohanes 14 ayat 3 sampai 4 saya akan bacakan. Kalau judul dari perikop Yohanes 14 itu rumah Bapa, ya. Ayat yang ketiga dan ayat keempat, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, dari sini ini merupakan janji yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya, bahwa tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau kita mati pada waktunya, ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini janjinya Tuhan. Ini luar biasa ini. Karena kalau kita lihat, kita runut ya dari Yohanes, pembacaan kita pada pagi hari ini, Yohanes 17, 1 sampai 26. Jadi dari hidup kita di awal, pada saat kita percaya kepada Yesus, menuju kepada nanti hidup yang kekal, itu benar-benar dilindungi, ya. Jadi kita hidup ini bukan karena kekuatan kita, tapi kita ini hidup di bawah payung anugerahnya. Bayangin, kalau sudah tinggal di bawah payung anugerahnya, itu benar-benar keselamatan itu pasti. Keselamatan itu pasti, ya. Jadi kalau misalnya ada mengatakan, apakah keselamatan bisa hilang? Ada sebagian orang bilang, oh keselamatan bisa hilang. Tetapi ada juga sebagian orang, oh keselamatan tidak bisa hilang. Ya, kalau bagi saya berdasarkan firman Tuhan, kalau ditanya apakah keselamatan bisa hilang? Keselamatan itu bicara tentang anugerah. Keselamatan yang di dalam Yesus itu, pada saat kita tinggal di dalam Yesus, keselamatan itu tidak akan mungkin hilang. Karena kehidupan kita di awal dipelihara sampai akhir hidup kita. Saya kalau ngomong kayak gini kayak merinding gitu, nah. Karena saya menjadi, kita semua yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang beruntung. Bisa mengenal anugerahnya, bisa mengenal Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 4, di situ dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya apakah keselamatan di dalam Tuhan Yesus bisa hilang? Kalau misalnya ada orang menanyakan itu, orang yang sudah sungguh-sungguh, keselamatan itu akan tetap di dalam dia. Ingat di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita tinggal. Kalau orang yang tinggal di dalam dia atau tinggal di dalam dia pasti akan di dalam anugerahnya. Tapi kalau misalnya orang yang di luar Yesus, tentu dia belum mendapatkan anugerah itu. Itu dia. Jadi makanya kita perlu berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga mendapatkan anugerah yang sama seperti kita. Itu dia ya. Nah, oke, dari ayat-ayat yang merujuk pada sorga ini ya. Ada 3 hal arti sorga. Yang pertama, sorga berarti di mana Kristus berada, di mana aku berada, ya. Berarti ini bicara tempat, ya. Berbicara tentang tempat kediaman Allah yang maha tinggi, yang hanya ada kebahagiaan sejati, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada suka duka, senang. Ya, mau nangis enggak bisa, karena di sana enggak ada air mata lagi. Kalau masih di dunia nangis, kita kelahi nangis, kita berantem, kita perang mulut nangis, kayak gitu. Tetapi di sorga itu tidak ada air mata, yang ada hanyalah kebahagiaan. Nah, jadi arti sorga yang pertama itu di mana Kristus berada. Kalau sudah ditanya di mana, berarti tempat, ya, tempat kediaman Allah. Lalu yang kedua, sorga berarti berada bersama-sama dengan Kristus di mana dia berada. Maksudnya adalah ada sukacita yang penuh dalam diri kita karena ada Kristus yang tinggal di dalam situ. Jadi mau kita kerja kantoran, misalnya kerja kita sibuk dan sebagainya, tapi kalau kita hidup dekat Tuhan, Tuhan Yesus juga ada di situ, di dalam hati kita. Walaupun kita kerjanya mungkin di tengah hutan barangkali ya, tengah hutan kita potong kayu dan sebagainya,
Kalau dia ada di dalam Yesus, dia pasti akan merasakan, oh Yesus hadir dalam hidup saya. Saya merasa tidak kesepian walaupun saya sendiri, misalnya kayak gitu. Dimanapun kita berada, yang penting ada Yesus di dalam kehidupan kita, itu sudah seperti sorga. Ya, bisa nggak kita jadikan tempat ini neraka? Bisa. Kalau kita kelahi terus misalnya itu bisa. Tetapi di dalam sebuah rumah, ya, misalnya dalam rumah tangga, keluarga, kita bisa nggak ciptakan sorga? Bisa. Ya, dengan kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, lalu kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain, itu suasana sorga yang kita dapatkan. Kok kita bisa dapatkan suasana sorga? Karena Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita, itu dia. Oke, ini ada ilustrasi nih ya. Nah contohnya Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus ini tetap bersukacita, tetap bersukacita dalam Kristus walau berada di penjara. Bayangin, kalau kita pikir perjuangan Rasul Paulus ini luar biasa. Dulu Rasul Paulus ini tidak mengenal Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan pada dia sehingga dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Waktu di perjalanan Damsyik, ya, dia melihat Yesus itu seperti cahaya yang sangat berkilau. Ya, di situ perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus. Kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus ini adalah rasul yang menderita luar biasa. Ya, bahkan menghadapi kematiannya. Jadi memang tidak ditulis dalam Alkitab. Kalau berdasarkan sejarah, Rasul Paulus itu matinya dipancung. Tetapi apakah dia berpikir untuk sudah aku mengakhiri hidupnya? Enggak. Dia tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, enggak. Dia malah mengatakan bahwa mati itu keuntungan. Mati adalah keuntungan. Karena dia di dalam hidupnya ada Kristus, itu dia ya. Lalu ini ada ilustrasi tentang sorga ya. Sorga versi agama-agama itu kan berbeda ya. Kalau disuruh pilih sorga atau pilih Yesus, kalau versi sorga, versi agama-agama dunia kan sorganya beda, ya. Sorganya beda. Oh, yang satu sorganya nanti belum masuk sorga dulu, harus ada yang namanya penghukuman dulu baru masuk sorga. Itu kan ada yang kayak gitu. Ajaran-ajaran seperti itu ada, ya. Tetapi kalau di dalam Yesus kita mati, pasti kita langsung ke sana. Ya, pasti, karena itu memang janji Tuhan. Kita di sorga, karena di sorganya nanti ada Yesus. Kalau disuruh pilih sorga atau pilih Yesus. Kalau anak murid saya itu ditanya, kamu pilih apa? Saya tanya sama mereka, kamu pilih sorga atau pilih Yesus? Oh, saya pilih Yesus, Bu. Kenapa pilih Yesus? Karena saya tahu kalau saya pilih Yesus ada sorga di situ. Oh, puji Tuhan. Berarti dia sudah bisa memilih. Kalau misalnya aku pilih sorga nggak ada Yesusnya, bukan sorga. Itu dia. Tetapi kalau saya pilih Yesus, ya, walaupun dalam kondisi yang menderita sekalipun ada Yesus, ada damai sejahtera. Mungkin penderitaan tidak seperti penderitaan, karena sukacita terus. Nah, itu dia ya. Terus yang ketiga ya, arti sorga yang ketiga. Sorga berarti memandang kemuliaannya, ya, yang diberikan Bapa kepadanya. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi sorga ini bicara tentang kemuliaan Yesus yang diberikan kepada Bapa. Ya, jadi kalau di sorga itu lampunya adalah Yesus. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 23 di sini dikatakan anak domba itu adalah lampunya. Kemuliaan Allah meneranginya. Nah, itu dia ya. Jadi ada 3 hal arti sorga, dan kesimpulannya pada pagi menjelang siang ini adalah dari apa yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa Yesus adalah pendoa syafaat sejati. Terbukti sebelum Yesus mengalami penyaliban, dia lebih dahulu berdoa. Bayangin, Tuhan Yesus aja dia berdoa kepada Bapaknya. Berarti dia mengajarkan hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Demikian juga Tuhan mau kita supaya menjadi
pendoa. Tapi dari sini kita belajar bahwa Yesus adalah pendoa syafaat sejati. Yang kedua, bahwa Yesus selalu memberi penguatan iman kepada para murid dan orang percaya lainnya di saat ia akan menghadapi penderitaan menuju pada kematiannya di kayu salib. Jadi Yesus memberi penguatan iman kepada setiap muridnya, kepada orang-orang percaya lainnya. Walaupun pada saat Yesus ditangkap, murid-muridnya lari semuanya. Ya, berarti Yesus sendirian. Tapi apakah Yesus bersedih? Enggak. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu dia diberikan kesanggupan karena dia Tuhan. Ya. Itu dia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kesimpulannya, doa Yesus menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya berada dalam payung anugerahnya. Nah, kita berada di dalam payung anugerahnya. Hal ini terlihat dari setiap poin doanya. Pertama, pemeliharaannya, itu penting. Lalu yang kedua, satu dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, dikuduskan dalam kebenarannya. Dan yang terakhir, tinggal bersamanya selama-lamanya. Ini merupakan janji Tuhan yang iya dan amin. Dan kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus adalah orang-orang yang dipilih untuk memperoleh anugerah ini. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan ini, kita akan naikkan pujian bersama berjudul Terima Kasih Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Tuhan karena sebelum dia mengalami penderitaan, sebelum dia mengalami semuanya itu, dia lebih dahulu meminta, bahkan berdoa untuk kita. Kita naikkan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhir. Dan kami juga sangat mengucap syukur kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, di mana kami merenungkan akan perbuatan-Mu ya Tuhan. Khususnya di hari ini, di mana kami merayakan Prapaskah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dan ajar kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami telah selesai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami menutupnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri penyembahan dan ibadah kita pada saat siang hari ini dengan berdoa dan sambil kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati penyembahan kami dari awal hingga dapat selesai dengan baik. Pujian kami diberkati, doa kami diberkati, kebenaran firman-Mu diberkati, pengorbanan kami bagi Tuhan diberkati. Ya Tuhan, kupimpin serta kami seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan depan Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga pada minggu yang datang kami kembali datang kepada Engkau di dalam penyembahan dan persekutuan kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita jemaat-Nya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sampai bertemu. Tuhan berkati. Seperti